Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bertemu Bang. kembali kita pada mata kuliah pendidikan dan latihan. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi belajar satu. Jadi psikologi belajar ini berkaitan dengan karakteristik dari peserta belajar atau peserta yang mengikuti pendidikan maupun latihan. Jadi di dalam psikologi belajar ini yaitu menjelaskan tentang teori-teori belajar itu sendiri. Jadi ketika kita akan membicarakan tentang pendidikan pelatihan, maka mau tidak mau kita harus masuk kepada si pembelajar itu, si atau disebut dengan si pembelajar. Jadi karena mereka adalah sebagai subjek utama dalam kegiatan belajar ini. Yang pertama kita akan membahas tentang teori belajar behavioralisme atau yang dikenal dengan teori belajar tingkah laku. Jadi tingkah laku pembelajar dalam hal ini. Dalam teori ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Ya, jadi karena yang orang ketika belajar itu prosesnya adalah terjadi perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Jadi tidak terampil menjadi terampil. Nah, inilah yang disebut dengan belajar ya. Dalam konteks teori belajar behavioralisme ini. Ya, jadi penekanannya adalah aspek kognitif pengetahuannya, kemudian afektifnya sikapnya, kemudian psikomotoriknya ya. Jadi ketika aspek ini, tiga domain ini masuk dalam kegiatan perilaku dari belajar itu sendiri. Kita akan melihat apa sebenarnya dalam pandangan proses belajar ini dalam pandangan silakan Ayana Angela Putri yang angkat tangan. Ada yang bertanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya, sambil nanti ketika saya jelaskan nanti baru angkat tangan ya. Bahwa dalam proses belajar itu ada 3 tahapan ya yang dilalui, yaitu tahapan pertama adalah tahapan stimulus, kemudian tahapan kedua adalah tahapan proses, dan tahapan ketiga adalah respon. Nah, dalam tahapan ini bahwa stimulus itu berkaitan dengan materi pelatihan itu sendiri. Jadi materi yang berkaitan dengan pelatihan, materi yang berkaitan dengan pendidikan, yang ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan stimulus atau dengan kata lain disebut dengan rangsangan. Jadi orang mau berpikir, orang mau melakukan sesuatu karena di dalam dirinya terangsang oleh pengetahuan-pengetahuan baru sehingga dia mau merubah perilakunya. Jadi orang itu belajar karena mereka ingin tahu, ingin terampil, ingin bisa, ingin dapat. Inilah yang disebut dengan stimulus. Nah, dalam stimulus ini berproses. Jadi ketika seorang menyampaikan materi, maka melalui sebuah proses. Proses itu bisa berbentuk penguatan atau dengan kata lain reinforcing ya. Penguatan itu bisa berupa penguatan positif dan penguatan itu bisa berupa penguatan negatif ya. Nah, kemudian dalam prosesnya tadi ada penguatan, tentu harus ada respon ya, dari proses belajar itu sendiri. Jadi ada semacam umpan balik gitu ya, reaksi dari proses belajar itu sendiri. Nah, jadi dalam belajar sehingga dia menimbulkan perubahan perilaku dalam pandangan ini. Ya. Nah, dalam proses ini kita lihat tadi ada yang disebut dengan penguatan atau reinforcement yang positif dan ada yang negatif. Penguatan yang berbentuk negatif itu yaitu berupa sanksi, hukuman, ya, itu yang penguatan bersifat negatif. Tetapi penguatan yang bersifat positif itu bisa berupa motivasi, dorongan, nah, sehingga orang terpacu. Jadi dalam proses belajar itu ada yang disebut dengan penguatan. Jadi reinforcement atau disebut dengan penguatan ini bisa berbentuk motivasi, dorongan, ya, sehingga orang memiliki pengetahuan, sikap, dan praktiknya dia mengharapkan dari hasil belajar itu sendiri. Nah, jadi harus ada motivasi belajar itu sendiri yang diberikan oleh
bentuknya stimulus tadi. Nah, kemudian bisa juga penguatan yang bersifat negatif, misalnya sanksi, peringatan, kemudian misalnya kalau ada dalam proses belajar itu ternyata yang berbicara, maka diingatkan atau diberikan pertanyaan, maka itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk sanksi, ya, atau penugasan, atau menjelaskan. Nah, ini bentuknya adalah bentuk dari penguatan tadi. Dalam teori ini ternyata bahwa tidak berjalan mulus, ya. Tentu saja mendapat respon dari berbagai pihak, ya. Adapun respon dari berbagai pihak terhadap teori ini, teori belajar behaviorisme ini, mendapat kritikan dari berbagai pihak yang tidak sependapat dengan teori yang disampaikan berkaitan dengan teori belajar behavioralisme ini. Yang pertama, kritikannya adalah bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Ya, karena kita tahu bahwa belajar itu memerlukan proses yang kompleks, ya. Tidak hanya materi yang disampaikan orang itu tahu, kemudian memberikan respon terhadap materi itu, bahwa dalam proses belajar itu ada sesuatu yang bersifat kompleks. Misalnya semangat belajar, motivasi belajar, keinginan untuk belajar, keinginan ingin tahu, kemudian faktor lingkungan, suasana kelas mungkin, ya, suasana kebatinan seseorang yang tidak enak. Nah, ini juga adalah faktor-faktor yang di luar proses belajar itu sendiri. Padahal itu tidak ada kaitan dengan belajar, tetapi itu mempengaruhi pribadi seseorang untuk belajar. Misalnya ada persoalan-persoalan pribadi dalam belajar, itu tidak diperhatikan dalam teori ini. Jadi teori ini memandang bahwa orang itu dalam keadaan pasif, kemudian diberikan respon, kemudian prosesnya ada penguatan, kemudian akan memberikan respon. Nah, kenyataan di lapangan ketika orang itu belajar, itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya tadi semangat belajar, lingkungan kelas misalnya. Mungkin dosen menyampaikan materinya kurang menarik, atau materi yang disampaikan tidak tuntas. Dan begitu, itu menjadi persoalan kompleks dalam proses belajar. Atau materi yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, ini yang berkaitan dengan teori belajar ini, sehingga teori belajar ini dianggap tidak menjelaskan suatu persoalan secara utuh. Kemudian yang kedua adalah tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Jadi ketika orang belajar, bahwa tidak bisa kita mengukur orang itu belajar dilihat dari hasil nilai akademiknya saja, atau ketika dia mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kemudian dia bisa menjawab, kita sudah bisa mengukurnya. Bahwa sebenarnya pengukuran itu bisa saja yang disebut dengan pengukuran proses, atau pengukuran dapat dilakukan setelah proses, ya. Jadi proses belajar itu kemudian ada tanya jawab, kemudian di situ bisa dilakukan pengukuran, ya. Ya, tetapi ternyata bahwa semua itu tidak bisa diukur, diamati, kemudian diukur. Oh, orang ini bisa, ini tidak bisa, ini dapat, tidak bisa diukur semua hasil belajar itu, ya. Ya, oleh sebab itu bahwa hasil belajar yang dicapai ketika orang itu belajar memang bisa kita ukur dari proses, tapi itu tidak kompleks yang kita harapkan. Ketika misalnya dia tahu menjawab, tetapi dalam praktiknya dia banyak belum bisa mengetahui secara utuh tentang materi yang disampaikan, ya. Nah, penerapan dari teori behavioralisme dalam proses belajar mengajar ini adalah meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional pembelajaran, tujuannya. Nah, jadi misalnya setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu mengetahui psikologi belajar, ya. Nah, orang belajar itu psikologinya apakah faktor materi saja atau faktor peserta belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah langkahnya adalah menganalisis lingkungan kelas, ya. Jadi harus kita analisis lingkungan kelas, suasana kelas, suhu kelas, dingin atau panas, kemudian duduknya, gitu ya, itu harus diperhatikan, termasuk dalam entry behavior. Jadi harus adanya pretest, ya. Ketika dia masuk, kita berikan entry behavior atau pretest, tingkat pengetahuannya. Kemudian baru setelah belajar kita berikan proses. Dan ini hampir jarang dilakukan, ya. Jadi ketika belum belajar dimulai, seharusnya diberikan pretest dulu, ya.
untuk mengukur tingkat kemampuan peserta pelatihan itu sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan pelatihan, kita berikan pretest, kemudian proses berlangsung kegiatan belajar, kemudian bisa kita lihat di post learningnya, ya, pasca belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan materi pelajaran yang cocok sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Jadi materi itu disusun seharusnya dilihat dari tujuan instruksional dari pembelajaran itu, ya. Jangan sampai materi itu dibuat ketika materi ini sudah ada, ya, tetapi pada umumnya kita materinya dulu baru tujuan instruksional, ya. Hampir semuanya seperti itu, ya. Alangkah baiknya menentukan tujuan instruksionalnya dulu, baru materinya, ya. Kemudian yang keempat, memecahkan materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, ya, dibagi per bagian. Jadi tidak secara global itu disampaikan, tetapi berdasarkan bagian-bagian. Misalnya dalam psikologi belajar ini akan kita bagi berdasarkan teori-teori yang ada. Misalnya ini teori perilaku, teori pijet nanti ada. Nah, ini akan kita lihat, ya, dalam psikologi belajar. Kemudian menyajikan materi yang akan disampaikan, yang kelima, ya, menyajikan materi yang akan disampaikan, ya, apa saja materinya, sehingga materi itu dapat dipelajari, didiskusikan, kemudian dapat dikembangkan. Kemudian yang keenam adalah memberikan stimulus. Ya, stimulus tadi sudah saya jelaskan, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif, atau disebut dengan reinforcement positif dan reinforcement negatif, ya. Tadi berupa pertanyaan, berupa tes, berupa latihan, berupa tugas, berupa peringatan, ya, berupa motivasi, berupa dorongan. Ini adalah bentuk-bentuk stimulus. Kemudian mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, yang ketujuh, ya. Jadi ketika kita menyampaikan materi, maka kita harus juga melihat respon yang diberikan oleh peserta pelatihan tadi, sehingga mereka ketika materi yang disampaikan, apakah sudah memahami materi yang disampaikan, atau perlu mengetahui secara mendalam materi yang disampaikan, atau perlu diskusi lanjut tentang materi tersebut. Maka tidak heran sebagai fasilitator, tentu biasanya seorang dosen, seorang tenaga fasilitator, dia akan berusaha menanya kembali terhadap materi yang disampaikan. Tujuannya adalah untuk merecall, ya, memberikan respon apakah materi yang disampaikan sudah dipahami oleh peserta pelatihan, atau bisa berupa pertanyaan, sehingga materi yang disampaikan peserta pelatihan ini berusaha untuk mendalami materi itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan mereka atau menambah keterampilan mereka. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan tadi penguatan, ya, ada positif, ada negatif, ada pertanyaan, sanksi, dan sebagainya, ya. Kemudian memberikan stimulus baru, ya, atau yang dalam kata lain dalam bentuk materi-materi baru dari materi-materi yang sudah ada, ya. Kemudian melakukan mengevaluasi hasil belajar. Jadi menilai kegiatan belajar yang sudah dilakukan, ya. Maka ada penilaian atau evaluasi yang disebut formatif dan ada yang disebut sumatif, ya. Jadi formatif itu setelah sedang berjalan, kemudian formatif sedang berjalan, kemudian ada sumatif yang akhirnya, ya, akhir dari kegiatan tersebut. Kemudian memberikan penguatan kembali, ya, yaitu penguatan tadi, ya, dalam bentuk penghargaan, ya, apresiasi bagi mereka yang berprestasi dan tidak mengecilkan arti bagi mereka yang memperoleh nilai yang rendah. Perlu adanya pengayaan atau pelatihan-pelatihan lainnya atau pemberian materi yang lainnya dalam meningkatkan pengetahuan. Sekarang kita lanjut pada teori belajar kognitivisme. Jadi pada materi yang kedua ini, setelah kita mempelajari teori behavioralisme, teori yang kedua ini adalah teori belajar kognitivisme. Teori belajar ini menganggap bahwa belajar adalah perubahan persepsi. Pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Jadi misalnya tadi lebih menekankan pada
keterampilan seseorang pada psikomotoriknya, yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik, atau dengan kata lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Nah, lebih pada tujuan akhirnya pada keterampilan seseorang. Nah, dalam teori belajar ini, teori belajar kognitivisme itu tidak mesti dilihat tingkah laku atau perilaku seseorang, tetapi yang dinilai adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Nah, jadi tidak mesti dalam bentuk perubahan tingkah laku, tetapi ketika orang sudah memahami, kemudian sudah memiliki perubahan persepsi, maka sebenarnya itu adalah termasuk dalam kegiatan belajar. Kita selalu, kalau bagi vokasi, mungkin lebih pada pendekatan perilaku, ya, teori behavioralisme lebih tepat. Tetapi untuk yang akademik, ya lebih teori belajar kognitivisme ini yang ditekankan, ya, lebih pada perubahan pemahaman, pengetahuan, persepsi, ya. Nah, ini lebih banyak. Ya, meskipun juga kita tidak bisa pungkiri keterampilan atau psikomotorik itu penting, ya, atau perubahan tingkah laku itu penting untuk membedakan antara orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya, ya, yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ya, jadi sebenarnya orang ketika dia menerapkan teori belajar kognitif itu harus ada pengetahuan sebelumnya. Oleh sebab itu belajar itu melalui bertingkat dan berjenjang. Nah, jadi melalui tahapan-tahapan tadi sehingga terakumulasilah pengetahuan baru. Jadi dari pengetahuan dasar, maka ketika kita mengambil mata kuliah, ada mata kuliah prasyarat namanya, ya, mata kuliah syarat dan prasyarat. Jadi Anda misalnya untuk mengambil mata kuliah misalnya dasar promosi kesehatan, ketika Anda mengambil mata kuliah pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, maka syaratnya adalah Anda harus menguasai dasar promosi kesehatan, ya. Karena itu bagian dari pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, ya. Kemudian proses belajar terjadi bila materi yang baru diadaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Jadi tadi sehingga terbentuk struktur kognitif, misalnya tanpa dari A, D, C, D, dan seterusnya. Ini secara bertingkat, sehingga dapat membentuk struktur kognitif tadi. Jadi kita tidak bisa lompat. Nah, oleh sebab itu melalui tahapan tadi. Tujuannya adalah agar seseorang itu memiliki struktur kognitif. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini adalah tetap perkembangan yang dikembangkan oleh teori perkembangan Piaget, ya. Teori kognitif Brunner dan teori bermakna Ausubel. Nah, jadi teori ini sebenarnya berkembang berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Jadi teori belajar kognitivisme ini muncul dari teori yang dikembangkan oleh teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel, ya. Nah, teori ini lebih menekankan bahwa penekanan pada aspek kognitif saja. Nah, dalam teori ini juga mendapat kritikan dari berbagai ilmuwan, ya. Yang pertama, dalam teori ini lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Ya, karena tadi lebih menekankan pada aspek pengetahuan saja, atau aspek kognitif saja, ya. Jadi lebih dekat dengan psikologi, ya. Jadi ketika orang mendapatkan pengetahuan, maka akan merubah persepsi atau pandangan seseorang. Nah, dalam teori ini, sehingga teori belajar ini lebih menekankan pada psikologi ketimbang dalam proses pendidikan itu sendiri atau dalam pelatihan itu sendiri. Jadi lebih dekatnya pada psikologi, ya. Karena teori ini sifatnya pengetahuan, maka hasilnya ya, sulit untuk diaplikasikan. Karena dia sifatnya pengetahuan saja. Jadi seseorang dapat tuntas belajarnya apabila dia dapat menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, jadi bentuknya adalah kognitif, ya. Sebagai contoh misalnya kalau Anda uji kompetensi hukum itu lebih menekankan pada pengetahuan itu saja, ya. Nah, ini yang disebut dengan kesukaran dalam teori belajar kognitivisme, ya. Kemudian sukar dipraktekkan karena tidak
mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap mahasiswa. Jadi memang ya sukar dipraktikkan ya dalam kegiatan belajar. Karena dia dalam praktiknya harus bertingkat. Tetapi ada juga yang lompat-lompat kan di antara beberapa mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah ya lompat-lompat tidak mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah teori perkembangan Piaget. Tadi bahwa teori ini adalah munculnya teori kognitivisme. Ya. Yang pertama adalah teori Piaget ini menjelaskan proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umur. Jadi orang belajar itu tentu disesuaikan dengan umurnya. Jadi kalau ketika umurnya misalnya masih 4 atau 5 tahun, tidak mungkin kita masukkan dalam SD kan gitu ya, sekolah dasar. Tetapi dia harus masuk dulu taman kanak-kanak atau PAUD, gitu ya, pendidikan anak usia dini. Nah, ini yang disesuaikan dengan perkembangan. Sebagaimana contohnya kalau misalnya anak masih 15 mau masuk perguruan tinggi, tentu saja dia belum mampu menyesuaikan proses belajar di perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi tentu proses belajarnya lebih menekankan tentang kemandirian. Ya. Jadi Anda ketika belajar di perguruan tinggi, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan kemandirian dalam belajar. Jadi tidak mesti dalam satu sumber belajar saja, tetapi Anda bisa belajar dari berbagai sumber belajar. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan dalam teori perkembangan Piaget ini adalah, yaitu pertama adalah tahap asimilasi, yaitu menyesuaikan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang ada. Jadi orang itu belajar harus mengalami penyesuaian terhadap pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang ada. Jadi sehingga dia harus memiliki struktur kognitif dari pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi ada pengetahuan dasar, kemudian ada pengetahuan aplikasi. Jadi harus dimulai dari itu sehingga mereka nanti lebih dapat menyesuaikan dengan pengetahuan baru yang didapatkannya. Kemudian yang kedua adalah tahap akomodasi, yaitu penyesuaian terhadap struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Nah, ketika mereka sudah punya pengetahuan baru, kemudian melakukan penyesuaian terhadap pengetahuan baru, dan kemudian menyesuaikan struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Nah, ini tahap yang disebut dengan tahap akomodasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap ekuilibrasi, yaitu penyimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Jadi ketika proses asimilasi sudah berjalan, proses akomodasi sudah berjalan, maka tahap berikutnya adalah tahap ekuilibrasi, yaitu penyimbangan. Ya, penyimbangan mental seseorang ketika dia mendapatkan pengetahuan baru atau pengetahuan yang didapatkan, bahwa antara pengetahuan yang didapatkan dengan usia atau dengan umur seseorang itu dapat perkembangannya dapat sesuai dengan umurnya. Nah, aplikasi teori perkembangan Piaget ini atau penerapannya adalah yang pertama menentukan tujuan instruksional, yaitu tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memilih materi pelajaran yang sesuai dengan proses tujuan dari instruksional umum, ya, atau tujuan Q-nya atau TIK-nya. Tujuan instruksional itu kita bagi menjadi dua, ada yang disebut dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kalau dia perbagian pada pokok bahasan kali ini, maka dia lebih pada tujuan instruksional khususnya. Kemudian yang ketiga, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa ya, atau bimbingan minimum oleh dosen. Jadi topik yang dipelajari diharapkan mahasiswa lebih aktif untuk mencari materi-materi yang relevan dengan materi ini ya, sehingga mahasiswa itu dapat membaca bahan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat adalah merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari. Jadi apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Misalnya dalam psikologi belajar ini, penerapannya adalah ketika Anda memberikan pendidikan, pelatihan kepada masyarakat, diharapkan materinya disesuaikan dengan kebutuhan usia atau kebutuhan masyarakat itu sendiri terhadap materi yang akan disampaikan.
Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa atau peserta pelatihan untuk berdiskusi dan bertanya. Jadi mengajak supaya mahasiswa atau peserta pelatihan itu berupaya untuk mempersiapkan diri atau kreatif membuat pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Jadi sehingga proses belajar itu tidak berjalan satu arah, tetapi berjalan secara dua arah. Artinya bahwa proses belajar itu terjadi interaksi antara fasilitator dan peserta pelatihan dengan materi pembelajaran sebagai medianya. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian teori yang ada kaitan dengan kognitivisme adalah Brunner. Ya. Jadi menurut Brunner ini terjadinya proses belajar lebih menentukan oleh cara kita mengatur materi. Sangat tergantung pada cara kita mengatur materi yang sebaiknya akan disampaikan. Misalnya proses belajar ini terjadi melalui tahap-tahap sebagai berikut, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Brunner. Yang pertama adalah proses yang disebut dengan enaktif, ya, di mana aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Jadi dia belajar berdasarkan kondisi yang ada, yang nyata. Nah, ini yang disebut dengan aktif, ya. Aktivitas mahasiswa memahami lingkungan melalui observasi langsung terhadap objek. Nah, suatu kenyataan, suatu kegiatan yang secara nyata dapat diamati. Kemudian yang kedua adalah ikonik, yaitu di mana mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung. Ya, bisa saja melalui sumber-sumber sekunder, misalnya melalui gambar, tulisan, ya, berita. Ini bisa ya dikembangkan. Ini yang belajar disebut dengan tahap-tahap ikonik. Ya, jadi media-media itu bisa menjadi media untuk belajar. Kemudian yang berikutnya adalah simbolik. Ya. Mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, kemudian menafsirkan analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Jadi mahasiswa itu diberikan tugas, kemudian atau peserta pelatihan diberikan tugas, kemudian mereka menganalisis sendiri. Misalnya ketika Anda memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit diare misalnya, kemudian Anda kasihkan kasus tentang penyakit diare dan diminta kepada masyarakat untuk orang tua balita misalnya untuk menganalisis itu, misalnya tanda dan gejala penyakit diare. Nah, ini yang disebut dengan simbolik. Ya. Nah, demikian juga misalnya dalam kegiatan mahasiswa dapat menyimpulkan materi ini, kemudian memberikan argumentasi dan memberikan penafsiran terhadap materi ini. Nah, berkaitan dengan psikologi belajar ini juga bisa terjadi. Kemudian aplikasi atau penerapannya adalah bahwa pertama menentukan tujuan instruksional, ya. Kemudian memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, kemudian mencari contoh, tugas, ilustrasi dan sebagainya, ya, kemudian mengatur topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap aktif, ikonik ke simbolik dan sebagainya. Ya. Kemudian mengevaluasi proses dan hasil belajar itu sendiri. Nah, ini teori yang dikembangkan oleh teori kognitif Brunner yang berkaitan dengan teori kognitif ini, ya, atau perkembangan dari teori kognitif ini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan karena waktunya tinggal sedikit lagi. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sambil saya absen, Stefanus ada? Etni Sri Mailan? Gatot ada, Mary. Sekarang kita lanjutkan
tentang teori bermakna audible, ya. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa proses belajar terjadi bila mahasiswa atau peserta pelatihan atau pendidikan mampu mengasimilasi pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Jadi dia mengkombinasikan, mengasimilasikan dari pengetahuan yang sudah ada kepada pengetahuan yang baru, ya. Nah, dalam teori audible ini, jadi kita paling tidak sudah punya pengetahuan sebelumnya untuk belajar, gitu ya. Pengetahuan yang ada kemudian diasimilasi dengan pengetahuan baru. Kemudian proses belajar melalui tahapan, kalau menurut audible ini, adalah memperhatikan stimulus yang diberikan, ya, jadi sangat menekankan pada stimulusnya, kemudian memahami makna stimulus, jadi materi itu harus dipahami terhadap perubahan pengetahuan tadi, kemudian menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami, mengingat kembali terhadap materi yang disampaikan ketika mereka sudah memperhatikan, kemudian memahami, kemudian menyimpan, dan menggunakan informasi itu sebagai pengetahuan, ya. Nah, konsep penting dari teori bermakna audible ini adalah konsep tentang advanced organizer, yaitu merupakan gambaran singkat dari pelajaran baru. Tentu ini berfungsi sebagai kerangka konseptual, sebagai tolak dari proses belajar. Jadi ketika orang belajar, maka dia akan memahami konsep dari belajar itu sendiri. Kemudian menghubungkan antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimilikinya sebelumnya. Jadi dia memiliki pengetahuan, kemudian pengetahuan baru yang sudah didapatkannya, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang baru yang sudah dimiliki. Jadi dia tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan, tetapi juga mengkombinasikan antara pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan proses belajar yang didapatkannya. Ini banyak terjadi misalnya ketika alumni sudah bekerja, kemudian ketika mereka bekerja, banyak yang mereka pelajari kemudian dapat dipraktekkan di dunia kerja. Nah, jadi kondisi inilah sebenarnya bahwa mereka itu berupaya untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan dunia nyata. Jadi misalnya ketika pandemik semacam ini, kemudian mereka membuat program-program mengadvokasi masyarakat melalui pendidikan kesehatan dalam rangka upaya pencegahan, ya. Kemudian fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar. Jadi peran fasilitator itu bukan mempersulit, ya. Ya kami ini, ya Anda nantinya juga sebenarnya bukan mempersulit, bukan memaksakan kehendak untuk mahasiswa belajar, tapi yang penting adalah bagaimana dapat memfasilitasi kegiatan belajar itu sendiri. Nah, sehingga mahasiswa atau orang yang belajar itu lebih mudah, ya. Ya, oleh sebab itu jangan sampai ketika ditanya marah-marah, kan begitu, ya. Jadi ketika Anda jadi fasilitator nanti, ketika ada yang bertanya, masyarakat bertanya, Anda jangan marah-marah, tapi berupaya untuk memfasilitasi pertanyaannya atau yang mereka hadapi itu kemudian ya agar mudah dipahami, ya. Jadi sarananya adalah melalui fasilitator tadi. Kemudian dari aplikasinya dapat kita lihat dari teori bermakna audible ini adalah menentukan tujuan instruksional seperti pada teori-teori yang lainnya, kemudian mengukur kesiapan mahasiswa untuk belajar. Misalnya dia memberikan soal, ya bentuknya pretest tadi, untuk supaya ketika sebelum pembelajaran itu dimulai, itu bisa diukur apakah mahasiswa yang bersangkutan sudah siap untuk mengikuti materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian memilih materi pelajaran, ini sama seperti dengan yang lainnya, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa. Nah, jadi hal-hal yang paling utama ketika mahasiswa, misalnya dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori-teori belajar misalnya, ya. Kemudian menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Jadi bahwa konsep tentang psikologi belajar itu berkaitan dengan teori tentang belajar itu sendiri, ya.
Kemudian menggunakan event organizer dengan membuat rangkuman, jadi seluruh materi, kemudian diambil materinya, kemudian disimpulkan ya, dari materi tersebut. Kemudian mengajarkan mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus hubungan antara konsep yang ada, konsep atau pengertian yang ada, dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi prinsip belajar, konsep belajar. Nah, ini harus dikembangkan. Kemudian mengevaluasi proses hasil belajar itu sendiri. Sehingga proses belajar itu tidak sekedar penyampaian materi, tetapi juga memahami esensi dari materi itu sendiri. Kemudian teori belajar humanistik, ya, dalam teori ini lebih mengajak ya, bahwa belajar itu adalah bagaimana kita memerankan manusia ini sebagai manusia, atau dengan kata lain memanusiakan manusia. Ya. Karena yang selama ini kita tahu bahwa belajar itu selalu dijejali dengan informasi, ya, dijejali dengan pengetahuan, dijejali dengan keterampilan, sehingga seolah-olah manusia itu bersifat pasif. Ya. Ya, harusnya adalah bagaimana kita memerankan manusia itu bersifat aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya menerima materi pelajaran itu, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang bersifat kritis terhadap materi yang disampaikan. Ya, saya lebih senang kalau misalnya ada yang kritis, ya, mahasiswa tidak hanya menerima, tetapi juga ada umpan balik, sehingga teori mana yang paling tepat tentu dilihat pada kondisi yang berkembang. Kemudian cenderung bersifat elektik, yaitu memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Jadi lebih pada tujuan, ya, bahwa kegiatan belajar ini pada prinsipnya adalah mentransfer pengetahuan yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, kan begitu ya. Jadi tidak tahu menjadi tahu, tidak mau jadi mau, tidak mampu jadi mampu. Nah, ini yang pada prinsipnya. Sehingga terjadi peningkatan kemampuan, ya, dari sebelum belajar dan sesudah belajar. Itu harapannya. Apapun caranya yang ditempuh dalam kegiatan belajar, yang penting adalah bagaimana tujuan belajar itu dapat dicapai. Apakah melalui media online atau tatap muka atau yang lainnya. Ini bisa saja dapat dilakukan. Yang penting adalah tujuan belajar itu dapat dicapai. Nah, contoh misalnya dalam apa yang disampaikan oleh Ausubel, misalnya meaningfulness learning. Ya, tentu ini lebih melihat pada kognitivisme, lebih pada pengetahuan saja, ya. Tetapi prinsipnya adalah dalam belajar ini bahwa belajar itu penuh dengan makna, ya. Jadi tidak hanya satu tujuan saja. Ya, yang disebut dengan meaningfulness learning, ya. Belajar bermaknaan. Kemudian Cradwell dan Bloom misalnya ada 3 kawasan tadi yang umumnya kita sudah tahu, kawasan kognitif, ya, pengetahuan, kawasan afektif, dan kawasan psikomotorik atau yang berkaitan dengan keterampilan. Ya. Misalnya dalam KOLF ada 4 tahapan dalam proses belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman yang ada misalnya ketika Anda nanti magang atau Anda belajar PBL di masyarakat, belajar PBL di puskesmas, kemudian Anda bawa masukan di kelas. Nah, itu Anda bisa diskusikan bahwa ketika pengalaman konkret itu disampaikan, maka ini tahap proses belajar. Jadi Anda bawa, Anda presentasikan. Ya. Kemudian pengalaman aktif dan reflektif, yaitu Anda harus bersifat aktif. Kemudian menarik kesimpulan dari kondisi pengalaman ketika Anda PBL, kemudian Anda bawa masuk ke kelas, Anda presentasikan, kemudian Anda reflektifkan, Anda ambil keputusan. Kemudian Anda menyusun konsep. Misalnya dari PBL itu yang kami dapatkan seperti ini, kesimpulannya apa, kemudian konsepnya apa, kan begitu ya, terhadap persoalan yang ada di lapangan. Kemudian melakukan eksperimentasi aktif, yaitu melakukan eksperimen ya, terhadap misalnya tadi kalau dia sudah melakukan penyuluhan, misalnya kita ambil contoh pengalaman masalah diare misalnya. Masyarakat itu di lapangan banyak terjadi diare. Kemudian Anda mengambil kesimpulan tentang diare, kemudian Anda mengambil keputusan, oh ternyata bahwa diare ini karena pengetahuan masyarakat rendah, sanitasi yang kurang baik. Nah, ini adalah reflektifnya, tapi konsepnya adalah apakah ini karena faktor perilaku atau faktor bakteri yang ada dalam penularan diare itu sendiri. Kemudian baru Anda eksperimentasikan ya secara aktif, bahwa Anda perbandingkan antara mereka yang masyarakat yang banyak wabah diare dan yang tidak diare. Kemudian Hone dan Mumford berdasarkan pada teori KOLF
membagi mahasiswa menjadi 4, yaitu mahasiswa aktivis, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan belajar, bertanya, menjawab, ya, kemudian diskusi, ya, itu yang disebut dengan mahasiswa aktivis, ya. Ada yang bersifat reflektor, yaitu mengambil kesimpulan, ya, mengambil keputusan. Jadi, oh ini materi ini kesimpulan begini. Nah, ini yang disebut dengan materi reflektor. Kemudian ada mahasiswa yang bersifat teoritis, dia hanya mampu menjelaskan yang bersifat teoritis. Ada juga mahasiswa yang bersifat pragmatis, yaitu penerapan dari hasil belajarnya. Kemudian Habermas membagi 3 tipe belajar. Ada yang disebut dengan belajar teknis, kemudian lebih pada teknis belajar. Kemudian ada yang belajar praktis, yaitu belajar pada aspek-aspek praktis atau vokasi keterampilan. Kemudian ada yang bersifat belajar emansipatoris, yaitu hanya ikut-ikutan saja, ya. Nah, ya kita lihat bisa yang kategori mana yang Anda termasuk di dalam kelompok tersebut, ya. Nah, dalam teori belajar humanistik ini juga mendapat kritikan, ya, dapat tantangan, yaitu sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis, lebih banyak bersifat teoritis, ya. Nah, dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Nah, ini yang terjadi bahwa pada prinsipnya yang belajar itu adalah manusia, maka harus dimanusiakan. Nah, jadi akibatnya lebih banyak pendekatan filsafat pendidikan, ya, ketimbang hal-hal yang praktis, sehingga yang terjadi adalah keterampilan atau kemampuan praktis ini kurang didapatkan dari peserta pelatihan. Kemudian aplikasi dari teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar adalah dalam praktiknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif, ya, bersifat khusus, ya. Contoh ke konsep dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, ya. Jadi dari sifatnya adalah induktif, ya. Jadi tidak deduktif, ya. Kemudian teori ini mementingkan faktor pengalaman, ya, keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Jadi harapannya adalah teori ini mahasiswa belajar atau yang disebut dengan belajar berdasarkan masalah atau belajar berdasarkan pengalaman, ya. Pengalaman mereka di lapangan dan dibawa di dalam kelas. Nah, ini yang diharapkan dalam proses belajar seperti ini. Kemudian aplikasinya atau penerapan yang dapat dilakukan melalui tahapan, yaitu menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, dan mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajari secara aktif, dan seterusnya. Pada prinsipnya, tahap-tahapan itu sama dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada teori belajar sibernetik, yaitu di mana belajar adalah pengolahan informasi. Jadi orang itu belajar karena ada informasi yang masuk, kemudian informasi tersebut dijadikan sebagai harus diolah, ya, mana yang harus diterima, mana harus ditolak, ya. Jadi tidak semua informasi yang ada diterima. Yang penting adalah bagaimana sistem informasi yang menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satu pun jenis belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi harus bersifat kondisional. Jadi proses belajar itu tidak mesti di saat ditentukan oleh satu teori saja, tetapi bersifat kondisional, disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan. Contoh misalnya, Landa, pendekatan algoritmik dan heuristik. Nah, ini dilihat secara matematis, ya. Misalnya PAS dan SCORE tentang tipe mahasiswa. Mahasiswa yang holis, belajar secara keseluruhan, ada yang bersifat serial atau perbagian-bagian. Kemudian pendekatan belajar algoritmik ini yaitu menuntut mahasiswa berpikir sistematis, ya, tahap demi tahap. Sama seperti dalam belajar matematika, linear menuju suatu target tertentu, ya. Jadi tentu ini sering menggunakan rumus matematis dalam menyelesaikan setiap persoalan. Padahal dalam belajar itu tidak mesti menggunakan rumus matematis, karena apa yang dipelajari tentu setiap materi belajar itu akan berbeda-beda situasinya. Kemudian pendekatan heuristik yaitu menuntut mahasiswa berpikir divergen, ya, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan menafsirkan, biasanya untuk cara berpikir demikian. Biasanya konvergen bukan invergen. Jadi lebih menyeluruh ketimbang meluas, ya. Kemudian mahasiswa tipe holistik ini cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Jadi
sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang ya Mutiarni Muluk ini baru masuk ya. Kemudian mahasiswa tipe serialis yaitu cenderung berpikir algoritmiknya secara matematis. Kemudian kritiknya lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Ya lebih umumnya bersifat informatif ya. Jadi tidak dilihat bahwa proses belajar itu bersifat kompleks ya. Dalam belajar itu tidak sekedar teoritis, tetapi juga banyak hal yang harus bisa dipahami. Kemudian aplikasi atau penerapannya adalah teori belajar sebenarnya kita proses belajar mengajar adalah ya sama seperti yang lain, menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, membuat kesimpulan ya, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi, apakah algoritmik atau heuristik ya, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, kemudian menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola sesuai dengan urutan belajar. Jadi kesimpulan kita bahwa proses belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan kemampuan yang relatif permanen dari orang yang belajar. Jadi harus ada perubahan. Anggun Jubitasari baru masuk ya. Kemudian perubahan bukan merupakan hasil proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi memang secara alamiah kita ini kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan pertumbuhan dan perkembangan, tetapi adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu, tidak bisa mengembangkan menjadi dapat mengembangkan, tidak terampil menjadi terampil, kemudian yang tadinya tidak bisa memahami menjadi lebih mudah memahami dan menjelaskan serta dapat menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Kemudian perubahan kemampuan meliputi informasi verbal information, yaitu merupakan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang dalam menjalani pekerjaan atau kehidupannya. Jadi ketika Anda mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda dapat mempraktikkan pengetahuan Anda tentang psikologi belajar ketika Anda akan melakukan pendidikan kesehatan. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi bekal bagi Anda bagaimana Anda akan melakukan pendidikan kesehatan ke masyarakat secara luas dan agar terjadi perubahan pengetahuan mereka. Perubahan pengetahuan mereka kemudian membawa dampak kepada perubahan sikap dan perubahan perilaku. Sebagai contoh misalnya, pandemik sekarang ini kan orang tidak terlalu hirau ya dengan pandemik COVID-19 ini, ya, SARS COVID-19. Ya akibatnya mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang disampaikan, ya seperti cuek-cuek saja. Nah, kalau kita lihat semacam ini kan berarti masyarakat sebenarnya sudah begitu apatis. Misalnya protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan. Itu kan standar sebenarnya. Ya, tetap menjaga social distance, ya, atau physical distance. Nah, ini kan penting dilakukan. Meskipun kita sudah masuk pada era yang disebut dengan new normal, ya. Nah ini tetap dijaga, bukan artinya ketika kita masuk pada new normal kita tidak melindungi diri kita, tetapi kalau kita lihat di lapangan banyak orang yang ya karena mungkin ketidaktahuannya gitu ya, new normal ya seperti hidup normal biasa gitu. Tapi pola atau pendekatan terhadap upaya pencegahan itu harusnya dilakukan secara terus-menerus ya dalam rangka supaya tidak terjadi penularan yang lebih besar seperti sekarang ini di Surabaya dengan angka kematian yang cukup besar, yaitu mencapai 1.000 lebih angka kematian ya, di Surabaya dan terbesar. Kemudian sampai sudah menjadi zona merah kehitam-hitaman. Nah, itu kan berbahaya. Nah, oleh sebab itu kita bagaimana mengajak masyarakat bahwa new normal ini bukan dalam upaya normal seperti biasa, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian meliputi nama, label, fakta, body of knowledge atau kerangka pengetahuan itu sendiri. Ya. Nah, ini yang kemudian keterampilan intelektual atau intellectual skill, yaitu konsep dan peraturan digunakan untuk memecahkan masalah, memberikan pelayanan dan menciptakan produk. Nah ini yang atau konsep ya, kemampuan motorik atau motor skill, yaitu koordinasi gerak motorik antara pengetahuan yang dimiliki dengan keterampilan yang dimiliki. Ya. Kemudian sikap atau attitude, yaitu kombinasi antara kepercayaan, perasaan yang mendasar seseorang untuk berperilaku. Adapun konsepnya adalah konsep
komponen sikap ini adalah meliputi kognitif kepercayaan, afektif perasaan, niat atau kecenderungan untuk berperilaku. Nah, karena mereka tadi sudah mengetahuinya. Kemudian strategi kognitif adalah aturan dalam proses belajar, yaitu bagaimana keputusan orang belajar untuk menentukan informasi, apa yang harus diperhatikan, bagaimana untuk mengingat, dan bagaimana untuk memecahkan masalah. Kemudian ya kita singkat dengan Meiji Kuhibimiu. Nah ini ya. Jadi ini bahasa yang lebih mempermudah ya. Memperhatikan, kemudian mengingat dan memecahkan masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan disampaikan.